Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati ila nur wa khalaqal insana ma lam ya'lam wa faradas salata ala ibadil mu'minina wal mu'minat amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Rasulullah kedatangan tamu Jibril alaihissalam menyampaikan bahwa di zaman dahulu ada orang ahli ibadah 500 tahun lamanya. Sujud di dalam salah satu puncak gunung ukuran 30 kali 30 hasta. Gunung itu dikelilingi oleh 4000 farsak lautan. Di tepian gunung itu mengalir air jernih untuk kebutuhan minum orang ini. Lalu tumbuh pohon delima yang setiap saat mengeluarkan buah. Padahal buah delima itu idealnya sekali setahun dia berbuah. Namun atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kecukupan, memberikan rezeki kepada orang ahli ibadah 500 tahun lamanya ini. Tetapi setiap kali dia selesai makan buah delima dan meminum air di tepian gunung itu tadi, kemudian dia bersujud kepada Allah. Selesai dia sujud, ada 3 permohonannya kepada Allah. Ada 3 hajatnya. Ya Allah, matikan saya, ya Allah, dalam keadaan sujud. Bangkitkan juga di hari kiamat, ya Allah, dalam keadaan sujud pula. Andaikan datang ajalku, ya Allah, matikan saya, tetapi badan saya tidak terkubur oleh bumi. Kalau bisa saya hilang saja. Menurut keterangan Jibril alaihissalam, orang itu sementara berada di dalam salah satu lapisan langit dari 7 lapis langit yang ada. Tetapi Allah suatu ketika nanti Allah akan memanggilnya di hari kiamat. Dia akan berkata, hai hambaku, masuklah kamu ke dalam surgaku dengan rahmatku. Kemudian orang ini menuntut, ya Allah, bukankah saya akan masuk ke dalam surgamu dengan 500 tahun ibadah saya, Allah? Maka Allah katakan, kamu sombong dengan amalan yang kamu buat. Coba timbang amalan yang kamu buat 500 tahun lamanya. Dan salah satu nikmat yang pernah aku berikan kepadamu, biji bola matamu yang pernah aku berikan kepadamu, sebagai nikmat yang aku berikan kepadamu sehingga kamu bisa melihat. Maka ditimbanglah 500 tahun ibadahnya. Kemudian ditimbang 1 biji bola matanya sebagai nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya. Rupanya 1 biji bola mata sebagai nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya lebih berat ketimbang 500 tahun ibadahnya. Oleh karena itu tidak pantas kalau suatu ketika kita sombong dengan amalan, sombong dengan ilmu kita. Belum apa-apanya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Tetapi nikmat ini kita perlu syukuri. Mensyukuri nikmat itu ada 3 bentuknya. Ada syukur takrir, yang biasa biar orang kafir pun menyampaikan syukur alhamdulillah. Kemudian ada syukur batin, sifat qanaah, mensyukuri dan apa yang Allah berikan kepada kita. Karena Rasulullah menyatakan, laisal ghina an kathratil ardu walakinna ghinan nafs. Kekayaan itu tidak diukur dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan itu di saat kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada posisi itu kata Rasulullah, kita menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Kemudian syukur yang ketiga adalah syukur amal perbuatan. Kita sujud kepada Allah sebagai bukti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Ada seorang ulama yang bernama Abu Muhammad Abdul Asy Al-Mahdawi pernah berkata, kalau ada orang yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, malah dia ingkar dari agama, dia jauh dari agama, maka nikmat yang Allah berikan kepadanya akan kembali merupakan istidraj, ancaman azab bagi dirinya. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita perlu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk kita sujud kepada Allah. Karena sujud itu ada bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita insya Allah dengan jalan-jalan seperti ini kita akan memperoleh ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita tidak lama. Hidup ini ada perjalanan dan perjuangan.